Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai kebutuhan dan keinginan, rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Dan kita sebagai masyarakat ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sesegera mungkin. Apalagi kalau itu menyangkut hal yang mendesak. Berbagai hal dilakukan, mulai dari menjual, menggadai barang milik pribadi, atau bahkan sampai meminjam uang. Kalau ini kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita yang mendesak atau bahkan keinginan kita. Nah, pemirsa, kalau dulunya proses peminjaman uang ini, saya akan bicara spesifik tentang peminjaman uang, pemirsa. Dulunya proses peminjaman uang itu biasanya kita lakukan dari orang ke orang, dimulai dari teman dekat, ataupun keluarga, ataupun juga secara konvensional ke badan usaha keuangan yang ada begitu. Namun hari ini seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di dunia digital, pemirsa, kita mulai mengenal dengan adanya pinjaman online atau yang disingkat pinjol yang sering kita dengar, atau istilahnya fintech peer-to-peer lending begitu pemirsa. Dan pinjol ini kemudian membuka sebuah ekspektasi yang menggiurkan dengan menawarkan pinjaman yang cepat, mudah, dan tanpa ribet. Itu yang menjadi tagline yang sering kita dengar pemirsa. Lalu masyarakat melihat pinjol ini sebagai sebuah kesempatan baru untuk mengimbangi masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan hasrat keinginan masyarakat. Namun apakah ekspektasi yang diberikan oleh pinjaman online ini akan sesuai dengan kenyataan yang akan diberikan kepada masyarakat malam hari ini pemirsa? Dalam program Bicara Langsung kami mengangkat tajuk pinjol antara harapan dan kenyataan, dan akan dipandu oleh saya Dian Merdekawati. Pemirsa, tentunya malam hari ini saya tidak sendiri karena bersama dengan saya telah hadir di Studio 2 TVRI Sulawesi Tengah. Di sini sudah hadir Kasubag Edukasi dan Pelindungan Konsumen Bapak dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, Bapak Ferdian Aryo Sasongko. Selamat malam Pak Aryo. Selamat malam Dian, selamat malam pemirsa TVRI. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan kesempatan untuk hadir bersama dengan kami. Dan juga hadir bersama dengan kita di sini Ibu Dr. Indah Ahdiah SOS MSI selaku akademisi sosiolog Universitas Tadulako. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Indah. Terima kasih banyak para pemirsa. Mari kita mendengar tentang harapan dan kenyataan. Ya, itu dia yang mau kita bahas pada malam hari ini, Bu Indah. Dan pemirsa, malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam telepon interaktif apabila Anda memiliki pertanyaan terkait topik yang kami bahas pada malam hari ini di 0451 452 414. Baik, mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin ke Pak Aryo selaku dari Otoritas Jasa Keuangan. Pak Aryo, kalau sekarang kan memang sedang viral begitu ya kasus pinjaman online ini yang kemudian sepertinya ini membuat masyarakat cukup takut begitu ya, karena bahkan sampai mengakibatkan adanya beberapa kasus bunuh diri, pembunuhan begitu. Namun sebelumnya saya ingin kita membuka diskusi ini dengan data terlebih dahulu. Di Sulawesi Tengah sendiri bagaimana tren pinjaman online ini, Pak Aryo? Oke, terima kasih nih. Sebelumnya kita udah diundang ke TVRI malam Bu Dokter. Ya, karena kalau tadi kita bicara terkait perkembangan dan realitanya seperti apa gitu ya, saya paham kenapa kita perlu ada kegiatan malam hari ini gitu. Apalagi Bu Dokter juga akademisi, kemarin beberapa kasus di tingkat mahasiswa dan di kampus itu cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat perkembangan, sebenarnya kalau kita bicara perkembangan ini yang kami rangkum adalah khusus di Sulawesi Tengah. Khusus untuk pinjaman online atau peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, kita bisa bilang pemanfaatannya cukup baik, Bu. Jadi posisi Agustus itu tetap tumbuh pemanfaatannya, kemudian kualitas untuk kredit macetnya gitu ya, kita sebutnya TWP 90 hari, itu tetap masih di bawah angka 2%. Kalau mungkin mohon maaf kalau saya kurang hafal angka, itu masih di bawah 2%, sekitar 1,9%. Gitu. Dan jumlah pengguna aktifnya pun lebih dari 500.000 orang gitu. Oke, 500.000 orang. Ya. Ini kita bisa tahu nggak segmen-segmen yang memakai pinjaman online di Sulawesi Tengah ini, Pak Aryo? Kalau untuk segmented mungkin mohon maaf saya tidak bisa paparkan detail karena biasanya kalau kita mengkolek data yang didelegasikan ke daerah itu kan kita melihat lokasi peminjam gitu ya. Makanya saya cuma bisa lihat posisinya ketika lokasi peminjamnya ada di Sulawesi Tengah sekian gitu, nilainya sekian, tingkat pengembaliannya sekian gitu. Tapi kalau untuk segmented memang karena ini tidak dalam tanda kutip beda dengan perbankan yang detail sekali gitu ya. Kita bisa bilang kalau kredit perbankan mungkin kita bisa lihat apakah dia di sektor pertambangan, di sektor UMKM gitu. Tapi kalau untuk fintech ini kan biasanya cenderungnya lebih ke arah konsumtif gitu. Makanya kita generalkan. Oke, 500 ribuan orang begitu Pak Aryo ya. Ini
apa jumlah yang saya bilang cukup lah tinggi ya di Sulawesi Tengah. Lalu apa yang Bapak lihat mengapa ini kemudian pinjol ini memberikan daya tarik begitu pada masyarakat dari sudut pandang OJK sendiri? Bagaimana? Ya, jadi kalau daya tarik tadi mungkin Mbak Dian sudah sampaikan gitu ya. Pinjol ini kan sifatnya cepat, mudah, terus satu lagi tanpa agunan juga gitu kan. Sehingga dengan hanya kita bermodalkan gadget gitu kita sudah bisa mengajukan pinjaman, dan memang tujuannya dikeluarkan pinjol itu memang seperti itu gitu. Kita kan tidak pernah bisa menolak yang namanya perkembangan zaman ya Bu Dokter. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita nggak ikut digitalisasi, kita yang terlindas oleh hal itu. Makanya yang bisa kami lakukan adalah mengatur supaya ada bordernya. Ya, pinjol ini memang diciptakan untuk memfasilitasi masyarakat yang mungkin jarak dengan jaringan kantor bank itu cukup jauh gitu. Kalau kita bicara di Kota Palu mungkin enak gitu. Kita 5 menit 10 menit, oh udah ada kantor bank, sudah ada kantor finance gitu. Cuman contohnya kemarin terakhir waktu kita ke daerah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, itu kan jarak antara desa dengan jaringan kantor bank cukup jauh gitu, lebih dari 20 km. Padahal di sana sudah ada sinyal. Nah, makanya untuk memfasilitasi itu, dan karena tren ini sudah banyak di luar negeri juga, otomatis kita di OJK juga harus menerapkan peraturan-peraturannya. Sehingga sampai sekarang pun peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK, tercatat dan terdaftar itu sudah ada 102. Gitu. Itu pun dia sifatnya ada yang konvensional, kalau kita yang syariah juga sudah ada peer-to-peer lending yang syariah. Oke, artinya tadi yang Pak Aryo sampaikan 500 ribuan orang untuk di Sulawesi Tengah ini yang legal yang di pinjol legal begitu ya? Ya, yang terdaftar. Jadi belum tahu untuk yang ilegal itu tidak ada di bawah kewenangan OJK ya? Betul, karena kalau untuk yang ilegal ini kan mereka tidak tercatat dan terdaftar di OJK, sehingga kami juga tidak bisa melakukan penatausahaan gitu. Tapi kalau mungkin untuk edukasi dan lain sebagainya, ya kami tetap tekankan bahwa boleh memanfaatkan pinjaman online ini, dengan catatan kita juga harus bijak gitu ya memanfaatkannya, tapi pastikan dia terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tapi Pak Aryo trennya meningkat begitu ya? Kalau untuk pemanfaatan setiap triwulan itu dari data kami meningkat. Oke, yang paling tinggi peningkatannya terjadi di tahun berapa Pak, kalau Bapak bisa melihatnya? Kalau mungkin untuk peningkatan di tahun berapa, saya tidak bisa melihat segmented, tapi kalau di tahun ini saja itu peningkatannya 11% dibanding tahun kemarin. Dari data year on year posisi Juli itu meningkatnya sudah 11%. Baik, peningkatan 11%. Saya akan ke Ibu Dokter Indah. Ibu Dokter Indah, pinjol ini rupanya menjadi magnet begitu ya. Seperti juga dari Pak Aryo sudah sampaikan, ini kan membuka kesempatan untuk mereka yang mungkin ada jauh dengan jaringan kantor perbankan begitu. Seperti apa Ibu melihat? Mengapa pinjol ini kemudian seperti memberikan harapan begitu? Ya, ini kan perkembangan baru ya. Saya sebelum hadir di sini ini, itu saya survei kecil-kecilan ke tingkat mahasiswa, karena setelah saya baca memang kasus IPB itu yang agak fenomenal. IPB itu kan 148 mahasiswa itu kan terdampak dengan pinjol. Jadi saya tanya ke mahasiswa di lingkungan saya itu, khususnya yang ada di Palu, pemahaman mereka tentang pinjol. Dan ternyata setelah saya tanya-tanya, kemungkinan pihak-pihak yang berwenang ini sudah mulai melakukan pengawasan atau penjagaan sehingga tidak banyak korban. Artinya saya mahasiswa yang memberitahukan saya belum ada kabar yang terdampak besar seperti yang di Jawa, dan juga tidak ada yang saya tanya, ada tidak yang dikejar-kejar sampai ketua himpunannya, sampai dosen walinya, sampai ke rektornya. Itu kan kadang-kadang kan kalau teror begitu ya, penagihnya itu kan kemana semua jaringan itu kan dia diumumkan. Nah, ternyata tidak. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tertarik. Ini saya cerita dari dunia kampus dulu. Ada mahasiswa yang tertarik karena dia pikir ini menarik. Artinya mau melihat kira-kira bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Setelah dicoba, dia dapat ditransfer. Lalu setelah ditransfer, itu kan selalu diingatkan, ditagih, tapi dia menghindar. Akhirnya yang menurut saya ini menariknya, si pinjol itu yang tidak meneruskan menagih. Oh, akhirnya tidak menagih. Jadi saya tanya kenapa?
Soalnya yang si pihak peminjam itu ilegal, jadi dia takut memaksa. Nah, itu dia. Jadi saya tanya berapa? 500.000. Dia apakan uang itu? Lumayan Bu, beli pulsa. Aduh, saya konfirmasi dulu ke Pak Aryo. Gimana nih Pak Aryo, menarik ya. Katanya ada yang bilang nih kalau misalnya supaya pinjol yang ilegal ini jera, caranya adalah kita blokir saja, kita hindari mereka supaya mereka itu yang dilakukan mahasiswa akan hilang begitu. Ya. Jadi mungkin kalau trik seperti itu dipakai sih saya kira ada mungkin beberapa yang mengatakan seperti itu ya Pak. Kalau kami mungkin mengutip pernyataan dari Bapak Menko Polhukam kemarin pada tahun 2019-2020 pada saat cukup viralnya pertama pinjol itu kan beliau sempat menyampaikan gitu bahwa pinjol ilegal dia tidak punya legal standing yang jelas gitu. Jadi secara hukum pun tidak memiliki kekuatan dalam melakukan perikatan, makanya arahannya lebih seperti itu. Cuman yang perlu dikhawatirkan memang, oke, kita tidak membayar, cuman yang menjadi permasalahan adalah akses kita dulu, Bu. Jadi kalau mohon izin Bu Dokter, kalau pinjol yang legal itu kan mereka punya batasan dalam mengakses device, kamera, mikrofon dan lokasi. Ya, jadi mereka nggak boleh tuh mengakses kontak, ya, termasuk ketika ada keterlambatan. Penagihan itu ditujukan langsung ke alamat si debitur ataupun kontak daruratnya. Nah, yang menjadi persoalan kan pada saat pinjol ilegal ini diinstal oleh korban, itu dia akan meminta akses ke seluruh bagian, kontak, galeri, segala macam. Jadi yang dikhawatirkan tadi penagihannya ke semua kontak. Itu Pak Aryo ya. Kita tahan dulu karena ada penelpon yang bergabung dengan kita. Kita sapa, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan dengan Ibu Ayu di Dolo. Silakan Ibu Ayu langsung. Dari Dolo. Pertanyaannya. Iya, boleh bertanya? Iya, silakan Ibu Ayu. Saya mau tanya terkait pinjol saya tidak pernah pinjam di pinjol sama OJK. Saya mau tanya ini, tapi kenapa saya di Sliku itu ada tercatat saya pinjam di pinjol, padahal tidak pernah ada. Oh, oke. Baik, tidak pernah melakukan pinjol, tapi OJK. seperti ditagih begitu Ibu Ayu ya? Iya, saya ditagih, baru di Sliku ada ini juga. Tercatat saya ada pinjam di pinjol, padahal tidak pernah. Baik, oke, itu saja Ibu Ayu? Iya, itu saja untuk OJK. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ayu di Dolo. Bagaimana nih Pak Aryo? Tidak pernah melakukan pinjaman, tapi ditagih begitu, diteror. Oke, ya mungkin buat Bu Ayu ya yang di Dolo, satu di sini mungkin saya mohon izin sekaligus menyampaikan bahwa sekarang yang namanya informasi debitur, kalau dulu kita kenalnya mungkin BI checking gitu ya. Sekarang kita kenal informasi debitur. Itu masyarakat secara umum sudah bisa mengajukan permohonan permintaan informasi debitur melalui aplikasi OJK, idepku.ojk.go.id. Nah, di situ kan kita bisa melihat, bisa memantau gitu ya, bisa melihat riwayat kolektibilitas kita. Apabila tiba-tiba tadi muncul fasilitas di idep kita, tentu nanti bisa dilaporkan di OJK untuk dikonfirmasi. Namun yang perlu menjadi catatan, kalau tadi tiba-tiba muncul di informasi debitur, sebenarnya untuk posisi saat ini, dari 102 pinjaman online tadi memang belum ada yang tercatat sebagai pelapor. Jadi ketika kita punya pinjaman di pinjol, itu belum terlapor di informasi debitur. Namun apabila sifat pembiayaannya channeling, misalkan pihak pinjol ini berafiliasi dengan pihak bank, bekerja sama gitu, atau dari perusahaan pembiayaan lainnya, yang terlapor di informasi debiturnya dari pihak bank atau dari finance-nya itu, karena dia sebagai pelapor. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, silakan dilaporkan ke OJK, karena pada prinsipnya semua lembaga jasa keuangan, dalam hal ini mungkin peer-to-peer lending itu, yang sudah dapat izin dari OJK, tentunya mereka kan harus patuh, termasuk dalam prinsip bagaimana mereka menyalurkan pembiayaan. Ketika ada penyalahgunaan identitas dan itu tidak bisa divalidasi atau terjadi kredit fiktif gitu ya, itu pasti kami juga akan turun untuk menindak. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk masyarakat yang tiba-tiba muncul gitu ya, tagihan atau apa di informasi debiturnya, silakan dilaporkan ke OJK. Ya, kalau memang tidak pernah mengajukan dan lain sebagainya, kemudian tercatat, kami pasti turun untuk meminta mereka melakukan perbaikan. Nah, yang mungkin satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya, diperhatikan menjadi suatu catatan bagi masyarakat, jangan pernah kita mungkin dalam tanda kutip mengunduh aplikasi-aplikasi ilegal. Ya, karena yang sering terjadi jangan sampai seperti itu, mengunduh aplikasi ilegal, dia mengakses di handphone kita secara tidak sadar,
dia dapat informasi di kita termasuk foto segala macam. Kemudian itu yang digunakan untuk melakukan pengambilan karena yang diakses handphone kita seluruh gadget isinya kita. itu ya. Iya gitu. Itu yang agak perlu berhati-hati gitu. Ini mungkin sedikit melenceng begitu Pak Aryo, tapi mungkin Pak Aryo punya pandangan kalau untuk aplikasi yang ilegal itu yang seperti Pak Aryo sampaikan itu seperti apa yang bisa kita maksudnya harus wanti-wanti begitu jangan kita download. Ya, kalau kemarin kan sempat beberapa saat itu viral terkait phishing ya, yang disampaikan melalui WhatsApp. Jadi dia mengirimkan file format APK. APK itu kan extension untuk aplikasi di Android gitu ya. Nah, kadang penipunya itu mengkamuflasekan dengan bentuk undangan pernikahan, bukti kirim paket, sampai surat e-tilang gitu. Nah, ketika itu di-download, memang kemarin isunya adalah kita mewaspadai aplikasi perbankan kita. Ya, jadi mungkin kemarin kita hati-hati gitu ya. Nanti kalau sudah mendownload itu isi tabungan kita dikuras, ternyata dampaknya bisa lebih jauh daripada itu, Bu Dokter. Jadi karena dia sudah mengakses handphone kita, dia punya alamat email, dia punya password segala macam, dia bisa ajukan ke pinjaman online. Oke, sampai begitu ya. Ya, baik yang saya kira mungkin akan cenderung lebih banyak ke ilegal, karena kalau ilegal pasti tidak memperhatikan prinsip-prinsip tadi. Kalau yang legal mungkin masih ada prinsip kehati-hatiannya yang mereka terapkan. Hanya ada 3 yang bisa diakses tadi ya. Betul. Kamera, mikrofon, dan location begitu ya. Baik, saya ke Ibu Dokter Indah. Ibu Dokter Indah, pinjol ini apakah nanti ke depannya Ibu Dokter Indah melihat dari segi sosiolog begitu, apakah ke depannya akan mengubah pola perilaku kehidupan masyarakat? Jelas, adanya pinjol itu kenapa banyak tertarik itu ya karena sebelumnya itu kan gaya hidup itu makin banyak dilihat, itu gaya konsumtifnya yang terlihat. Kan kalau kita lihat, saya membaca awal peminjaman itu kan dahulu orang tua meminjam itu untuk produktif, untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Tapi makin ke sini meminjam itu malah saya membaca satu asumsi bahwa berikutnya meminjam itu jadi gaya hidup. Ini yang jadi beli tiket konser ya, Bu. Jadi artinya terutama juga ini ya, kalau umpamanya mahasiswa saya yang agak kritis itu begini, lah tidak usah menahan diri. Negara sudah memberikan contoh. Nah, kalau sudah seperti ini kan bahaya. Kalau yang kritis ya, mahasiswa yang kritis itu kan jawabannya gitu. Kita kan sudah punya contoh, Ibu, nikmati saja pinjaman itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya yang tinggal diantisipasi itu adalah bagaimana supaya peminjaman ini menjadi gaya hidup, tapi diolah menjadi sebuah hal yang produktif. Karena sebenarnya kalau yang saya lihat ya, yang saya juga baca, pelaku-pelaku orang-orang yang berada di belakang usaha pinjol ini anak muda semua. Jadi karena mereka menguasai, kan tidak mungkin orang tua di generasi X seperti saya ini yang paham itu membaca data itu melalui data yang seperti Bapak bilang tadi itu hanya melalui kamera, kemudian lokasi itu kan tidak. Pasti yang muda-muda itu dan mereka itu menggunakan ilmunya itu supaya mereka juga bisa dapat mata pencarian. Cuman caranya itu yang mungkin menjadi satu permasalahan. Nah itu jadi pinjol ini pasti akan berkembang, apalagi memang kalau saya baca di bagian keuangan ini banyak manfaatnya pada satu sisi, banyak manfaatnya. Yang terutama itu adalah akses mendapatkan itu kan mudah. Iya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian kalau anak kuliah misalnya, Bu, kita sudah tidak mampu lagi untuk bayar SPP. Ini kan kalau umpamanya petani itu orang tuanya petani ya, petani itu kalau kelapa, petani kelapa perkebunan itu setiap 4 bulan itu kan panen kelapanya. Kalau sawah itu kan ada jenis-jenisnya. Jadi sambil menunggu itu biaya hidup dibutuhkan ya. Orang tua saja katanya meminjam untuk mengolah lahannya. Kami juga dibolehkan, bilang pinjam saja dulu. Nah, cuman itu
Kalau yang ilegal ya itu sebenarnya literasinya di situ. Baik, Ibu Dokter, jadi setuju ya bahwa pinjol ini memberikan manfaat ya, Ya, karena di satu banyak sisi. narasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sudahlah hapuskan aja di pinjol karena lebih banyak ini problematikanya daripada manfaatnya. Tapi iya. Ibu Dokter melihat ini justru lebih banyak manfaat ya, harus tetap ada ya. Ya, di literasi keuangannya dan juga terutama itu peran-peran seperti OJK itu dikenal. Karena kan kalau yang saya baca, kenapa mereka melakukan peminjaman itu karena tidak mengetahui bahwa tempat mereka meminjam itu adalah ilegal. Itu kan kalau sejarah-sejarah seperti orang-orang tua dulu di tempat di kampung ya, mereka itu meminjam itu kan sistemnya kepercayaan. Iya. Ini pinjam sama, kalau kita bilang kok, yang biasanya yang punya uang banyak itu kan orang Cina yang di kampung istilah-istilah itu gitu ya. kok. Pinjam sama kok. Ini jaminan saya itu kelapa ya kok, sekian waktu nanti bisa. Itu jaminannya saling kepercayaan. Nah, jadi bisa bertahan lama peminjaman itu, relasinya itu Baik. bagus. Tapi ini kan tidak dikenal ini siapa yang memberikan uang ini. Tidak ada unsur relasi di Tidak situ ada, ya, Ibu cuma HP Dokter saja ya. yang mengenalnya itu. Jadi Baik, Ibu Dokter, ini juga saya membahas mengenai mindset para peminjam ini, karena kebanyakan dari kasus yang ada ini mereka meminjam untuk gali lubang tutup lubang. Iya. Jadi untuk melunasi yang satu mereka menggali lubang lagi begitu. Apakah memang saat ini ada pergeseran, maksudnya cara pandang dari masyarakat melihat uang digital itu sepertinya hanya sebuah tulisan begitu. Kalau kita kan pegang uang langsung warna Iya. merah begitu, ini kayak, wih ini uang banyak nih. Tapi kalau misalnya 5 juta di dalam bentuk tulisan uang digital itu mungkin terasanya lebih panas begitu, cepat untuk dibelikan begitu ya. Karena sekarang kita punya mindset kalau beli online itu lebih murah, segala sesuatu yang online itu murah begitu. Pandangan Ibu seperti apa dengan mindset pemikiran apalagi anak-anak muda saat ini? Ya, tapi sebelum ke anak muda kan kalau ada surveinya UJK yang terbaru rilis itu literasi keuangan itu kan korban terbanyak kan guru, yang keempat pelajar. Oke. Guru Bu ya? Guru, ibu rumah tangga, karyawan, yang keempat pelajar. Oke, Nah, itu. iya, Jadi iya. kenapa itu justru orang berpendidikan ya? Nah, itu kita dia. lihat guru itu. Yang pertama, kalau asumsi saya berdasarkan banyak bacaan ini kan memang baru ini ya, kasus-kasus ini belum ada data yang betul-betul bisa dilihat penyebabnya. Tapi yang pertama itu banyak tidak paham bahwa meminjam digital itu sebenarnya menjebak, membuka jebakan baru. itu dia. Kalau misalnya meminjam tadinya di rentenir, mungkin mindsetnya peminjam ini ya. Kalau misalnya langsung ke orangnya rentenir itu kenal dia. Jadi kalau mamanya gali lubang tutup lubang, dia bisa menghindar. Itu kan ada beberapa video itu kan sembunyi di mana atau melarikan diri kemana, itu kan bisa. Nah, itu pemikirannya, ini kan tidak dikenal saya ini, saya boleh saja meminjam. Tapi ternyata ini sepanjang dia memegang HP-nya itu dia bisa terlacak dimanapun. Nah itu yang mungkin tidak disadari, tidak disangka oleh peminjam. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa mereka melakukan peminjaman. Alasannya itu supaya jangan ditagih secara fisik, secara langsung. Tapi ternyata perkembangan IT ini membuka yang baru. Jadi ini fenomena terbaru ya. Sudah ada penelponnya bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Ya, apakah ya, silakan. Dengan Bapak siapa? Saya Aga dari Dewi Sartika, ini saya mahasiswa Untat. Baik, Saudara Aga dari mahasiswa Untat ya? Iya, saya mahasiswa Untat. Ini kebetulan kan ada lagi live ya di TVRI ya, sama OJK ya. Iya. Ini saya ada sedikit keluhan, maksudnya saya sedang ada pengambilan pinjol nih temanya sekarang kan. Kebetulan saya juga ada ngambil pinjaman online. Ternyata setelah saya cek itu pinjamannya ilegal, tidak terdaftar di OJK. Jadi sampai sekarang ini saya diteror-teror sama orang-orang pinjolnya. Sudah sampai ada ancaman-ancaman seperti itu. Mohon itu gimana ya, ada nggak kira-kira kita dapat perlindungan dari OJK sebagai lembaga jasa keuangan? Karena saya juga berawalnya pengennya kan minjam ini iseng-iseng ya untuk sehari-hari. Ternyata bunganya besar gitu loh. Gimana ini? Mungkin ada saran atau bantuan dari OJK. Dan satu Baik, lagi juga. baik, Saudara Aga, saya ingin konfirmasi kembali. Ini tadi pinjol legal atau ilegal?
pinjol ini saya awalnya tidak tahu dia ilegal atau tidak, karena ini kan lihat dari iklan-iklan ya. Saya tertarik lah, sebagai mahasiswa kan kita butuh uang tambahan nih untuk sehari-hari. Cuman setelah saya cross check lagi ternyata tidak terdaftar. Ini gimana caranya kita cek terdaftar atau tidaknya ya di OJK gitu loh. Baik, terima kasih untuk Saudara Aga yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Aryo. Pak Aryo, tadi ini Saudara Aga menyampaikan dia ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lalu melakukan pinjaman. Ketika dia cek ternyata ini ilegal, begitu tidak terdaftar di bawah pengawasan OJK. Dan dia mengalami peneroran. Seperti apa Pak Aryo? Ya mungkin begini ya Pak Aga dan seluruh pemirsa TVRI gitu. Kita kan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan, sehingga apa yang bisa kami bantu tentunya apabila itu berada di bawah pengaturan dan pengawasan kami. Kalau memang posisinya ilegal, yang selalu bisa kami sampaikan adalah satu, laporkan segera ke pihak berwajib. Ya, karena tadi deliknya bisa masuk di pengancaman gitu kan. Jadi lebih masuk ke arah pidananya gitu ya. Dia melakukan ancaman, memberikan teror. Itu kan kalau kita bicara terkait penagihan pun untuk lembaga jasa keuangan yang legal sudah ada aturannya gitu. Norma-norma kesusilaan itu tetap dijaga, bagaimana tata cara menagih, waktu menagihnya. Sedangkan kalau pinjol yang ilegal ini memang dia dalam tanda kutip liar gitu kan. Karena ya mereka ilegal, tidak terikat dengan peraturan OJK, sehingga melakukan hal seperti itu. Maka yang bisa dilakukan adalah satu, blokir dulu. Kalau memang bisa diselesaikan, pastikan diselesaikan gitu. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan, silakan diblokir dulu, laporkan ke pihak berwajib supaya ada penanganan. Jadi bukan berarti ketika itu pinjol ilegal terus kita nggak bisa ngapain, enggak gitu. Kami sudah punya tim Satgas Waspada Investasi. Di situ kita bekerja sama, bersinergi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Sudah banyak beberapa kasus pinjaman online ilegal itu yang ditindak gitu ya. Kita lihat base servernya di mana, kalau memang masih terlacak di Indonesia pasti kita tutup dan kita perkarakan semuanya. Oke, artinya kalau ada keluhan begini Pak Aryo, masyarakat larinya ini ke OJK atau ke kepolisian? Kalau untuk penindakan pasti di kepolisian, namun untuk dilaporkan ke OJK boleh dan kami sangat terbuka karena semua informasi itu nanti juga akan kami sampaikan ke tim Satgas. Gitu. Contohnya pada tahun ini pun kami sudah menerima kurang lebih 20 laporan terkait pinjaman online ilegal dan itu pun nanti kami teruskan gitu karena langkah preventif awal yang bisa kami lakukan, kita laporkan ke pihak kepolisian, koordinasi dengan Kominfo, aplikasinya kita tutup dulu. Gitu. Cuman yang menjadi sulit kan tadi Bu Dokter juga menyampaikan perkembangan zaman tuh luar biasa gitu ya. Kita tutup satu, besoknya dia ganti baju keluar 3. Itu dia. Iya, kenapa seperti itu Pak? Artinya kan pasti tentunya sudah ada pemblokiran begitu ya. Tapi kenapa di babat satu tumbuh 1000 gitu Pak? Kalau kita bicara pemblokiran memang sudah diblokir dan sudah ditutup gitu. Cuman karena begitu mudahnya untuk meng-create suatu aplikasi dan mendaftarkan domain, jadinya mereka juga pasti akan lakukan itu. Dan itu tidak bisa kita hindari gitu, pasti akan terus terjadi. Yang langkah-langkah preventif kita bisa lakukan ya kerjasama dengan Kominfo, kemarin juga sudah ada kerjasama dengan Google supaya aplikasi yang terdaftar itu ya benar-benar sudah mendapatkan legalitas dari OJK. Baik, Pak Aryo dan Ibu Indah, saya ajak kita untuk melihat data yang ada di layar kaca saat ini. Ini merupakan data pengguna pinjol di Indonesia berdasarkan usia yang kami himpun dari sumber AFPI, di mana di sini disebutkan bahwa data pengguna pinjol di Indonesia berdasarkan usia itu tertinggi ada di usia 19 sampai 34 tahun sebanyak 60%. Lalu kedua diikuti oleh usia 35 sampai 54 tahun sebanyak 30%. Dan kemudian berikutnya ada juga data yang kami peroleh dari sumber Otoritas Jasa Keuangan, di mana data pengguna pinjaman online per April 2023 ini justru lebih tinggi dimiliki oleh kaum perempuan sebesar 8,88 juta total pinjaman dengan total pinjaman yang masih berjalan sebesar 25,05 triliun kalau laki-laki di 8,43 juta total pinjaman dan masih ada 17,3 juta rekening penerima pinjaman online aktif di seluruh Indonesia. Saya ingin mengkonfirmasi data ini ke Pak Aryo. Pak Aryo, bagaimana melihat fenomena ini Pak Aryo? Usia yang muda
lalu tapi mereka lah yang tinggi di situ. Padahal ini usia ini adalah usia yang sebenarnya mereka masih mahasiswa. Nanti saya akan ke Ibu Indah juga, dan mereka di situ usia-usia yang belum memiliki pekerjaan tetap biasanya 19 sampai 34 tahun begitu ya. Masih ada yang S2, ada yang S3 begitu usia-usia seperti itu. Bagaimana Pak Aryo melihat hal ini? Ya sebenarnya mungkin kalau kita lihat data di layar ini tadi mungkin selaras dengan yang Bu Dokter sampaikan gitu, karena ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa penggunanya itu pasti generasi milenial. Usia 19 sampai dengan 34 itu yang paling dekat dengan teknologi. Ya, kalau mungkin usia 50 tahun ke atas, oke, dia pegang handphone gitu. Tapi mungkin untuk mengakses hal seperti itu, satu mungkin lebih ketakut untuk mengenal perkembangan. Yang kedua memang tidak terlalu membutuhkan karena sudah settle. Dalam artian pinjamannya mungkin yang lebih bersifat produktif gitu. Pak Aryo, apakah selama ini edukasi kita kurang justru ke generasi yang ada di generasi milenial dan generasi Z ini ya? Rentang ini ada di sebagian di generasi milenial dan generasi Z. Oke, mungkin kalau kita bicara terkait edukasi apakah kurang atau tidak, saya tidak dalam kapasitas menyatakan itu gitu ya. Yang pasti kami di OJK itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan berbagai kegiatan edukasi. Di tahun ini kami sudah sempat laksanakan Bu Dokter di UNTAD, cuman mungkin pada saat itu masih terbatas juga di mahasiswa ekonomi gitu ya. Jadi kegiatan edukasi rutin dilaksanakan. Contohnya di tahun ini saja kita udah lebih dari 34 kali melakukan kegiatan edukasi. Besok di Donggala kegiatan edukasi terkait pinjaman online juga gitu. Jadi kalau saya kira kegiatan edukasi itu sudah sering dilaksanakan, tapi memang kita tidak menutup mata bahwa kuantitas yang kita laksanakan itu masih belum menjangkau seluruh masyarakat. Iya, baik Pak Aryo. Saya ke Ibu Dokter Indah. Ibu Dokter Indah, ini usia muda yang mana mereka ini justru tinggi. Ini istilahnya mereka menjadikan masa depan mereka sebagai jaminan mereka untuk konsumsi hari ini. Nah, ini bagaimana Ibu Itu kalau Dokter Indah dilihat melihat usia hal ini? itu usia produktif itu. Betul. Nah, jadi usia produktif itu kalau dia tamat SMA, tidak kuliah, misalnya tidak melanjutkan, itu dia sementara mencari pekerjaan. Gitu. Atau ketika dia sementara kuliah, berarti dia butuh modal. Jadi kalau survei kecil-kecilan saya itu saya tanya, kamu kalau umpamanya membutuhkan pinjol itu karena apa? Bilang kami ada anggapan bahwa mahasiswa itu seharusnya dia sudah bisa memenuhi dirinya begitu dia jadi sarjana. Nah itu kan kalau kuliah dia di usia 19, kemudian 22 dia sudah selesai, itu sudah mulai kepikiran apa yang harus dia kerjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kan tuntutannya orang tua kan seperti itu. Jadi bisa jadi itu yang dilakukan peminjaman itu untuk memulai awal pekerjaannya. Nah kalau yang saya baca di kasus di IPB itu, masa IPB itu kan kenapa mereka banyak terlibat itu kan bukan karena ingin gaya hidup, tapi mereka itu meminjam karena ada banyak jargon-jargon di perguruan tinggi itu kaitannya dengan kegiatan kewirausahaan. Jadi mereka itu dimotivasi untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Sementara kan modalnya mereka kan jelas tidak punya, tidak banyak. Jadi karena ada aplikasi mudah, ikutlah. Tapi ternyata kalau yang saya baca itu kasusnya itu mereka itu karena mereka itu terlibat di pinjol ilegal. Jadi jalurnya itu dipinjam, terus ditransfer uang, lalu kemudian si peminjam itu memberikan informasi, ini nanti uangnya belanjakan ini saja, karena belanja di sini ini di tempat-tempat ini itu bisa memudahkan dia untuk menjual kembali, untuk menjadi jaringan usaha. Tapi kan ternyata tidak, itu memang uangnya itu ditarik kembali oleh si bagian kredit itu, dan itu yang membuat mereka sudah uangnya tidak ada, usaha tidak jalan. Baik. Artinya modal menjadi salah satu pencetus kenapa terjadi di rentang usia seperti itu menurut analisa Ibu Dokter Indah ya. Tapi Ibu Dokter Indah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Mbak Dian dan Bu Dokter, untuk kasus yang IPB ini kan memang kemarin cukup viral. Dan di situ tadi seperti Bu Dokter sampaikan, ada tawaran investasi dari satu oknum. Gitu. Jadi ada tawaran investasi yang cukup menggiurkan. Inilah yang memancing gelora muda para mahasiswa. Gitu. Sehingga dia melakukan peminjaman ke pinjol karena ya kapan lagi saya dapat kesempatan untuk investasi ya, karena menjanjikan segala macam. Ya, dia beranggapan sesuai hitung-hitungannya, oh ketika saya investkan di sini saya masih bisa pengembalian dan dapat untung. Sehingga dilakukanlah peminjaman di pinjol itu. Cuman memang sebagian pinjolnya terdaftar. Ya, makanya ketika kemarin dilakukanlah penindakan terhadap ini,
ada beberapa kebijakan juga untuk melakukan restrukturisasi. Jadi ada keringanan dari pinjol-pinjol yang legal itu untuk masalah pengembalian itu diberikan keringanan kepada para korban ini tadi. Gitu. Oke, kalau bicara mengenai resiko ini Pak Aryo, resiko tentunya pasti selalu ada begitu, baik untuk pinjol yang legal dan juga ilegal. Tapi kalau untuk pinjol legal ini sendiri, apakah lebih minim begitu kalau dibandingkan dengan resiko yang dari pinjol ilegal begitu? Seperti apa perbedaannya? Kita bicara resiko dari sisi kreditur atau peminjamnya nih? Peminjam. Dari peminjamnya. Ya, sebenarnya kalau untuk resiko dari peminjam itu kan resikonya lebih besar ke krediturnya ya. Jadi di sini kan kenapa bunga pinjaman online itu pasti lebih tinggi dari perbankan, kan satu itu dulu. Karena resikonya memang lebih besar untuk kreditur. Kalau dari sisi nasabah saya kira resikonya ya hanya masalah penagihan, dalam tanda kutip kerugian finansialnya ketika mereka terlambat, denda gitu. Cuman kalau kita bicara terkait kerugian dari sisi denda, tadi data dari asosiasi ini kan dibentuk juga AFP ini untuk mengcover hal-hal yang tidak tersentuh dalam peraturan. Jadi memang sudah ada POJK 77, sudah ada peraturan terkait peer-to-peer lending, tapi hal-hal yang tidak spesifik diatur di situ akan disepakati bersama oleh para pelaku industri itu melalui asosiasi. Ya, contohnya misalkan ketika pembebanan denda, ya, dari asosiasi itu kalau mereka menyepakati denda itu maksimal 100% dari pinjaman. Jadi misalkan pinjamannya 2 juta, ketika terjadi tunggakan ya dendanya maksimal 2 juta. Gitu. Jadi ketika ada banyak berita beredar, saya pinjam di pinjol 5 juta, kemudian tagihannya sampai dengan 20 juta, oh itu sudah pasti ilegal. Oh begitu ya, itu Gitu. yang membedakan juga ya Pak Aryo ya? Betul, gitu. Baik. Makanya kalau dari sisi resiko saya kira sih semuanya masih terjaga, sepanjang kita memang bijak memanfaatkan itu. Baik, kita ada di 2 menit terakhir kita, tidak terasa waktu kita sangat singkat begitu ya, padahal Harusnya 2 jam ini. Iya betul, tema kita sangat menarik pada malam hari ini. Nah, di akhir ini saya ingin menanyakan ke Ibu Dr. Indah. Ibu Dr. Indah, sedikit mungkin Ibu Dr. Indah bisa bahas juga mengenai mental para peminjam ini, karena latar belakangnya ternyata justru bukan orang-orang yang tidak mampu, justru malah ada orang yang justru berkecukupan, tapi juga mereka justru melakukan pinjaman online. Dan juga apa yang harus dilakukan oleh para peminjam ini ketika mereka terlilit begitu, apa yang mereka harus lakukan untuk menjadi penguatan diri mereka agar mencegah hal-hal yang tadi seperti bunuh diri atau kasus pembunuhan begitu. Singkat Ibu Dokter. Kalau dari sosiologi harus dia punya kawan, harus punya support system. Dia tidak boleh sendiri. Itu yang pertama, karena setiap masalah pasti ada solusi, dan solusi itu tidak bisa dipendam sendiri. Dari sosiologi begitu, karena sosiologi itu ilmu berkawan. Baik, begitu ya. Baik, kalau dari Pak Aryo seperti apa Pak? Langkah-langkah yang dilakukan ketika ada seorang yang seperti tadi ya Pak, Saudara Aga tadi yang sudah diteror begitu, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin untuk langkah pertama kita punya kontak center ya di OJK, itu ada kanal informasi, ada kontak 157, ada WhatsApp-nya juga 081 1573 kali. Jadi pastikan kalau kita mau memanfaatkan lembaga jasa keuangan, pastikan yang memiliki legalitas. Satu itu dulu ya, yang diatur dan diawasi. Yang kedua, manfaatkan layanan-layanan lembaga jasa keuangan yang legal ini dengan tetap memperhatikan bijak ya. Kita bijak memanfaatkan layanan, hindari konsumtif yang berlebihan. Kalau memang itu untuk produktif silakan, karena semua produk yang sudah dapat izin dari OJK itu insya Allah pasti tujuannya bermanfaat untuk masyarakat. Oke, seperti itu ya langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, Pak Aryo dan juga Ibu Dr. Indah, sayang sekali waktu kita sangat terbatas dalam diskusi pada malam hari ini. Semoga kita memiliki kesempatan lain untuk bisa mendiskusikan tema menarik kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kami, Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah, Bapak Ferdian Aryo Sasongko. Terima kasih Pak, dan juga akademisi sosiolog Universitas Tadulako Ibu Dr. Indah Ahdiah Esos MSI. Terima kasih untuk informasinya bagi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah pada malam hari ini. Pemirsa, kiranya apa yang sudah disampaikan tadi dapat menjadi edukasi untuk kita semua, terutamanya menghadapi maraknya pinjaman online yang kian beredaran begitu, bertebaran, yang iklannya bahkan sering muncul kita lihat begitu ya di media sosial. Dan saya Dian Merikawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Selamat malam. Boleh nih Bu Dokter, kapan-kapan kita